Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 31 Agustus 2023, Pekan Biasa ke-21. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 3 ayat 7-13, dan bacaan Injil dari Injil Matius, bab 24 ayat 42-51. Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengingatkan para muridnya saat itu dan kita sekalian saat ini yang merenungkan perikop ini supaya berjaga-jaga. Ajakan Yesus supaya para muridnya saat itu dan kita sekalian saat ini supaya berjaga-jaga. Alasannya karena kedatangan Anak Manusia pada saat yang tidak manusia atau kita ketahui. Lalu pertanyaan berikutnya, apa yang Yesus maksudkan dengan berjaga-jaga? Apakah artinya tidak tidur? Apakah artinya tidak boleh lalai? Tidak boleh bermalas-malasan? Bacaan yang pertama hari ini akan memberikan kepada kita penjelasan arti dari berjaga-jaga yang diharapkan oleh Yesus kepada para muridnya saat itu dan kita sekalian saat ini. Dalam bacaan yang pertama, Rasul Paulus mengungkapkan atau men-sharingkan apa yang dia rasakan tentang hidupnya dengan karyanya. Dia men-sharingkan apa perasaannya setelah melihat bagaimana hidup jemaat di Tesalonika. Paulus men-sharingkan bahwa karya pewartaan yang dia lakukan, karya kerasulan yang dia lakukan, sungguh sangat berat. Sungguh membuat Paulus menderita, menyesakkan dada. Hal itu diungkapkan Paulus untuk menggambarkan betapa sulitnya mewartakan Injil Tuhan yang dilakukan oleh Paulus. Tetapi rasa sulit, rasa capek barangkali yang dialaminya karena karya pewartaan itu menjadi hilang sama sekali. Dia terhibur setelah melihat, setelah mengalami, setelah tahu betapa jemaatnya di Tesalonika itu bertumbuh dalam iman. Paulus berkarya juga di antara jemaat di Tesalonika. Dan dia berjuang mati-matian. Dia bekerja dengan sangat keras. Dia merasa capek berada di antara mereka. Tetapi ketika dia menyaksikan bagaimana bertumbuhnya iman dalam diri jemaat di Tesalonika, Paulus juga men-sharingkan dan mengatakan dalam bacaan pertama hari ini, betapa dia merasa gembira. Lebih lagi dia merasa bersyukur pada Tuhan bahwa usahanya, upayanya, karyanya tidak sia-sia. Karyanya terus bertumbuh dalam diri jemaat karena mereka bertumbuh dalam iman yang diwartakan oleh Paulus. Mereka menjalani hidupnya sesuai dengan iman yang diwartakan oleh Paulus. Inilah yang membuat Rasul Paulus gembira. Bahwa hidup jemaat di Tesalonika, hidup berdasarkan iman yang ditawarkan kepada mereka atau yang diwartakan kepada mereka. Hidup yang seperti inilah yang dipahami sebagai hidup yang bersiap siaga, hidup yang berjaga-jaga. Saudari dan saudara yang terkasih,
Karena pada saat Tuhan datang, seseorang akan dihakimi. Dan dia dihakimi berdasarkan apa yang telah dibuatnya. Bagaimana dia menghidupi imannya. Yang menjalani hidupnya sesuai dengan imannya. Yang dalam bahasa Injil hari ini, yang bersiap siaga, akan mendapat tempat yang bahagia. Tetapi yang tidak bersiap siaga, yang tidak menjalani hidup sesuai dengan ajaran Tuhan, sesuai dengan imannya, maka dia akan disingkirkan dan dibunuh. Saudari dan saudara yang terkasih, kita telah menerima pewartaan, kabar gembira yang ditawarkan kepada kita pada kesempatan apa saja. Bahkan kita sudah menerima iman itu. Kita sudah dibaptis. Tapi persoalannya, apakah hidup kita sudah diatur, dilandasi oleh iman yang kita miliki? Atau dengan kata lain, apakah kita sedang dalam keadaan berjaga-jaga, bersiap-siap? Saudari dan saudara yang terkasih, terkadang orang mempunyai iman, tetapi iman itu mati. Karena tidak nampak dalam perbuatan-perbuatannya. Orang memiliki iman, tetapi hidupnya tidak dilandasi oleh iman. Kalau demikian, ketika orang tidak menghayati imannya, orang sebenarnya sedang tidur. Dia bukan sedang berjaga-jaga. Ingat, ketika kita menghadap Tuhan dan ketika Tuhan mendatangi kita, mengambil kita dari dunia ini untuk menghadapnya, kita akan dihakimi menurut apa yang kita lakukan. Kita akan dihakimi menurut iman yang hidup, iman yang dilaksanakan dalam keseharian. Mari kita menyadari sekali lagi bahwa iman yang telah kita terima sejak kita dibaptis bukan untuk disimpan sebagai harta yang mati. Tetapi iman itu harus menjiwai keseharian kita dan kita mesti menata kehidupan kita sesuai dengan ajaran iman kita. Supaya kemudian ketika Tuhan datang, kita akan menikmati kegembiraan dan sukacita bersama dengan Tuhan sendiri. Tuhan memberkati.